Hai Creativity Worship, gimana kabarnya kalian? Semoga semua baik-baik aja dan sehat selalu ya. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk teknologi yang terbaik yang Engkau berikan buat kami, Tuhan. Siang hari ini kami ingin belajar bersama-sama, Tuhan, bagaimana kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami bersyukur buat segala sesuatunya yang masih kami boleh nikmati saat ini. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Engkau berikan. Terima kasih untuk kecukupan yang masih Engkau berikan. Saat ini kami siap, Tuhan, untuk diberkati. Persiapkan hati kami, siapkan telinga kami, dan siapkan hidup kami sepenuhnya, Bapa, untuk Engkau pakai secara maksimal. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amin. Oke, saat ini kita sedang membahas tentang value dari CCW, di mana yang sudah kita bahas adalah, ada yang ingat gak? Yang pertama adalah Christ-centeredness, yang kedua relationship, dan yang ketiga excellence. Dan minggu lalu Pastor Andi kembali mengingatkan kita untuk selalu memiliki spirit of excellence. Ya. Excellence itu bukan skill, tapi attitude. Apapun kegiatan yang kita lakukan sehari-hari itu harus kita lakukan dengan yang terbaik. Dan namanya excellence itu bukan hanya sebagian dari hidup kita aja, tapi dalam semua bagian dalam hidup kita harus kita lakukan yang terbaik dari yang mampu kita bisa lakukan. Nah, di bulan Mei ini kita akan membahas tentang enriching life. Itu adalah value yang keempat di Creative City Worship, di mana melalui hidup kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Bagaimana hidup kita menjadi dampak bagi orang dan menambah nilai-nilai dalam hidup orang lain. Hal ini juga inline loh dengan mission statement dari Creative City Worship, yaitu discovering and maximizing our God-given talents to serve the city we are in and to bring people to worship God in spirit and in truth. Wow, bagaimana kita bisa memaksimalkan talenta yang Tuhan kasih di dalam hidup kita untuk melayani kota di mana kita tinggal. Mungkin kalau kita pikir jadi berkat buat kota terlalu besar sepertinya. Mungkin juga kita berpikir apa yang kita bisa berikan bagi kota ini. Ya. Mungkin kita juga berpikir bahwa saya aja di PHK, penghasilan saya berkurang. Gimana saya bisa menjadi berkat buat orang lain? Guys, gak semua berkat itu dinilai dengan uang. Betul. Dengan situasi pandemik saat ini, ada banyak yang bisa kita lakukan untuk terus menjadi berkat bagi orang lain. Oke, hari ini kita akan bahas bagaimana kita tetap bisa menjadi blessing bagi orang lain. Yang pertama, yaitu dimulai dari sekitar kita. Mungkin orang-orang di rumah kita selama ini kita jarang sekali punya kesempatan untuk bisa ngobrol dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, atau mungkin karena kesibukan pekerjaan kita dan kesibukan kuliah kita nggak punya waktu bahkan untuk bisa mendengarkan cerita mereka. Tapi selama pandemik ini mungkin waktu yang tepat buat kita bisa sekedar family dinner untuk keluarga kita, atau kita bisa punya waktu untuk mendoakan teman-teman kita. Bisa sekedar say hi buat teman-teman kita atau menanyakan gimana kabar kalian hari ini gitu. Selain itu kita harusnya bisa bersyukur sih untuk setiap daripada kita yang masih memiliki pekerjaan. Yes. Betapa bersyukurnya kalau keluarga kita masih dalam keadaan sehat, dan betapa bersyukurnya kita kalau kita masih bisa makan, walaupun mungkin cuma nasi sama telur aja, tapi kita harus mensyukuri itu. Ya. Karena begitu banyak orang di luar sana yang bahkan mereka nggak tahu apa yang harus mereka makan siang hari ini, atau mereka bahkan nggak punya pekerjaan, atau salah satu dari keluarga mereka yang saat ini sedang berada di rumah sakit dan mereka nggak tahu kapan bisa ketemu lagi dengan keluarga mereka. Yes. Jadi coba mari yuk kita lakukan satu hal simple aja siang hari ini. Kita bisa apa yang bisa kita lihat dan kita syukuri. Mungkin kita bisa coba untuk pikirkan siapa sih yang akan kita chat siang hari ini untuk kita sekedar tanyain kabarnya. Siapa sih yang bisa kita doakan untuk siang hari ini gitu. Coba kita bisa jadi dampak bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi pasangan kita, dan bagi teman-teman kita. Yes. Oke? Poin kedua adalah dimulai dari apa yang kita punya.
Nah, sering kali kan kita dengar bahwa Tuhan itu nggak pernah minta apa yang kita nggak punya. Tuhan itu pasti mulai dari apa yang kita punya. Yes. Dari situ Tuhan bisa buat mukjizat. Seperti cerita janda di Sarfat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai dengan 14. Di situ dikatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, kami akan mati. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti apa yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, dari situ mungkin kita sebagai manusia, kita pasti berpikir, mana cukup sih? Orang tepungnya cuma sedikit, orang apa yang kita punya juga cuma sedikit. Tapi jangan khawatir teman-teman, pada saat kita menyerahkannya kepada Tuhan, Dia pasti mampu menjadikan itu sebagai mukjizat. Yes. Dan pasti berkelimpahan. Amin. Bahkan di dalam Yohanes 3 ayat 16, di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sendiri aja memberikan anak satu-satunya untuk mati di kayu salib tebus dosa manusia. Yes. Hal tersebut dilakukan Allah kenapa? Karena Ia mengasihi kita. Kita bisa aja memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Wow. Jadi, jika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka kita harus memberikan yang terbaik pada Tuhan. Kalau kita mengatakan kita mengasihi sesama kita, maka kita juga harus memberikan yang terbaik buat sesama kita. Yes. Satu ayat lagi di dalam Matius 6 ayat 21. Di situ dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yes. Jadi kalau kita nggak pernah invest waktu kita, nggak pernah invest segala sesuatu di dalam Tuhan dan di dalam sesama kita, maka kita tidak akan pernah ada di sana. Wow. Maka hati kita nggak akan ada di sana. Wow. Kalau kita mengasihi orang lain, maka kita pasti akan membangun kehidupan orang tersebut. Yes. Gitu kan. Nah, poin yang ketiga yang akan kita bahas adalah dimulai dari sekarang. Dalam Amsal 3 ayat 27 bilang, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Guys, jangan sampai kita melewatkan kesempatan dalam memberi atau memberkati orang lain. Karena penyesalan yang terjadi tidak akan membuat kesempatan itu kembali lagi. Jika ada dorongan dalam hati kita untuk bertindak, maka lakukan dengan segera. Jangan nunda-nunda lagi. Kadang kita merasa belum cukup mendapat berkat untuk bisa memberi. Wah, duitku belum cukup nih, materiku belum cukup, atau aku belum layak. Padahal kita tahu, tak ada yang manusia yang akan merasa cukup. Kebanyakan manusia cenderung merasa dirinya masih kurang, sehingga belum mampu untuk memberi. Entah itu materi, waktu, tenaga, atau pikiran. Benar. Rasa cukup tidak akan pernah dirasakan sehingga memberi pun semakin sulit dilakukan. Tetapi harus diingat kembali bahwa memberi itu tidak selalu mengenai uang. Karena kita bisa memberi waktu kita untuk saling mendoakan atau memberi perhatian kepada keluarga ataupun teman-teman kita. Apabila kita akan memberi, jangan pernah pikirkan apa yang jadi pendapat orang lain. Benar. Cukup memberi aja. Gak usah terlalu banyak mikir, seakan-akan ya jadinya ujung-ujungnya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jangan pernah menunda-nunda apa yang bisa kita kerjakan. Dalam kitab Amsal ada banyak hal yang bisa kita pelajari tentang jangan menunda. Salah satu contohnya yang aku suka adalah Amsal 6 ayat 10 dan Amsal 24 ayat 33. Tertulis sama.
yaitu tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ya. Nah, orang yang menunda-nunda pekerjaannya identik dengan orang malas sih. Seorang pemalas yang suka menunda-nunda akan menuai buah dari kemalasan itu. Hal ini logik karena ia tidak mau melakukan apa yang menjadi bagiannya saat itu. Ia lebih memilih untuk tidur dan bersantai daripada melakukan pekerjaan di ladang. Seakan-akan ia menunda-nunda apa yang sebenarnya dapat ia kerjakan. Bahaya banget sih guys. Ini adalah pelajaran yang sungguh dalam maknanya bagi kita semua. Firman Tuhan pun mengatakan agar apapun yang dijumpai dengan tangan kita untuk kita kerjakan, kita harus mengerjakannya dengan sekuat tenaga selagi masih ada kesempatan. Ingat ya, selagi masih ada kesempatan. Karena di dunia ini segala sesuatunya ada waktunya. Bahaya banget kalau kita menunda-nunda. Selain itu, ada ayat mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan harus kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kalian bisa baca di Kolose 3 ayat 23. Jika kita memiliki pandangan seperti itu, tentu kita tidak akan pernah menunda-nunda pekerjaan. Apalagi melayani dalam Tuhan. Di sisi yang lain, dalam segala hal, jangan biasakan diri kita untuk menunda-nunda, karena apa yang kita tabur akan kita tuai. Ya kan? Ketika kita menunda-nunda urusan kita dengan Tuhan, maka jangan salahkan Tuhan jika ia pun menunda-nunda untuk menjawab kita. Bahaya banget. Belajarlah dari Tuhan Yesus yang membagikan hidup bagi umatnya. Mari sama-sama kita belajar untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan.